Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Renungan Malam dan kita akan membahas berbagai topik dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin hanya sekilas terbersit dalam pikiran kita. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang konsep menikah. Lebih tepatnya konsep menikah yang ideal. Ya, banyak sekali orang-orang yang menikah kemudian gagal dalam pernikahannya karena mereka menikah dengan tergesa-gesa. Sebagai contoh, teman saya sendiri yang umurnya sudah lebih dari 30 dan belum mendapatkan jodoh. Akhirnya dia memilih jodoh yang dijodohkan oleh orang tuanya. Walaupun dia belum mengenal sifat-sifat dari lelaki itu, namun karena orang tuanya berpikir bahwa anaknya sudah 30 tahun, mau tidak mau anaknya harus menuruti keinginan dari ibunya tersebut. Dan apa yang terjadi? Akhirnya tak lama kemudian mereka pun bercerai. Dan inilah yang sering kali terjadi dalam kehidupan nyata di sekitar kita. Ya, pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci dan penuh makna antara dua individu yang berkomitmen untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain sepanjang hidup mereka. Ini bukan tentang mengadakan pesta besar atau memenuhi harapan sosial ya, tapi tentang membangun fondasi yang kuat untuk menjadikan sebuah keluarga itu menjadi harmonis. Pernikahan penting karena melalui pernikahan ini kita bisa belajar tentang cinta tanpa syarat, tentang komitmen jangka panjang, dan tentang kerjasama dalam rumah tangga. Namun sayangnya masih banyak stereotip yang terjadi dan beredar di masyarakat tentang pernikahan. Dan tentu saja apa yang dilakukan orang-orang yang selalu menjudge orang-orang yang umurnya lebih dari 30. Kemudian mereka merasa bahwa orang yang lebih dari 30 itu mereka tidak laku. Dan itulah yang terjadi di masyarakat kita. Ada juga anggapan bahwa jika seseorang belum menikah maka ada yang salah dengan mereka. Mungkin ada disorientasi seksual ataupun mungkin ada sesuatu yang membuat orang-orang itu suka sekali untuk menjudge orang lain yang belum menikah. Dan tentu ini membuat tekanan-tekanan sosial di sekitar kita menjadikan sebuah beban tersendiri di pundak kita bagi orang-orang yang belum menikah di usia yang bisa dikatakan matang, yaitu sekitar 30 tahun. Ya, mari kita lihat sebuah kasus yang mungkin bisa memberikan perspektif lebih jelas. Bayangkan jika seorang wanita muda bernama Siti yang usianya 22 tahun karena tekanan dari keluarganya akhirnya dijodohkan oleh orang tuanya, dan mau tidak mau akhirnya Siti ini menikah dengan lelaki tersebut. Tapi ternyata suaminya bukanlah orang yang suportif dan hubungan mereka saja penuh dengan konflik. Banyak sekali perbedaan pemikiran yang mereka punya hingga akhirnya setiap hari mereka hanya bisa cekcok. Walaupun pria itu kaya, namun Siti tidak pernah bisa merasa bahagia. Pernikahan tersebut pun akhirnya berujung dengan perceraian dan Siti mengalami trauma yang mendalam. Dia merasa gagal dan takut untuk memulai hubungan baru lagi dan membuat trauma yang mendalam bagi Siti. Ya, itu adalah salah satu kasus. Mari kita coba tilik kasus lainnya. Ada juga seseorang yang sebut saja namanya Andi. Dia menikah di usia sekitar 30 tahun dan dia jelas sudah mapan, ganteng, dan mempunyai harta pribadi yang cukup melimpah. Namun walaupun Andi secara finansial sudah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan di rumah tangga tersebut, namun dalam beberapa bulan pernikahan, Andi mengetahui bahwa istrinya ternyata memiliki penyakit yang membuat mereka harus menghabiskan berbagai macam sumber finansial mereka, yang akhirnya membuat Andi walaupun sudah siap secara materi, namun ia tidak siap secara mental dan emosional dalam menghadapi ujian yang menurutnya begitu berat ini. Hingga akhirnya Andi pun merasa stres dengan apa yang terjadi di rumah tangganya. Ya, cerita-cerita itu mungkin kalian sudah pernah mendengar di sekitar kalian atau teman kalian sendiri yang merasakan hal tersebut. Tapi keputusan untuk menikah harus didasari dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Pertimbangkanlah apakah
kalian benar-benar siap untuk menikah dengan orang lain, siap untuk hidup bersama dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan bisa sampai seumur hidup, termasuk dalam menghadapi tantangan-tantangan dan cobaan-cobaan yang akan datang dalam bahtera rumah tangga. Ini bukan sesuatu keputusan yang bisa diambil secara terburu-buru atau hanya karena tekanan dari lingkungan sekitar sehingga kita harus menikah dengan orang yang tidak kita kenal. Hingga akhirnya yang terjadi hanyalah rasa stres, rasa frustrasi. Pernikahan yang kita bayangkan sebagai sesuatu yang indah, sebagai sesuatu yang sangat membahagiakan, tapi ternyata kenyataannya karena tuntutan-tuntutan dari sana-sini membuat pernikahan menjadi sebuah momok menakutkan. Pernikahan menjadi sesuatu yang membuat mereka trauma dan tidak menghasilkan apa-apa kecuali hanya stres dan kesedihan. Memang menikah bisa dalam umur kapanpun, baik tua maupun muda, tapi harus diingat, menikah muda dan menikah di usia yang lebih tua, keduanya memiliki keuntungan dan kekurangan masing-masing. Menikah muda mungkin memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan pasangan yang sudah siap mental. Menikah muda mungkin memberikan kesempatan untuk mendapatkan banyak anak, mendapatkan banyak keturunan. Namun hal tersebut juga bisa menjadikan tantangan yang besar karena kurangnya pengalaman hidup. Di sisi lain, menikah di usia tua atau menikah di usia yang lebih tua itu berarti banyak stabilitas dan memiliki banyak pengalaman, tapi juga bisa menghadirkan tantangan dalam hal kompromi dan penyesuaian. Karena semakin tua orang tersebut, semakin dewasa pemikirannya, kadang-kadang orang tersebut akan menjadi lebih strict, lebih keras terhadap pedoman hidupnya, sehingga tidak bisa dipungkiri kadang-kadang hal tersebut menjadikan konflik dalam rumah tangga. Pada akhirnya, faktor terpenting dalam pernikahan adalah cinta, komitmen, dan juga komunikasi. Tanpa tiga hal ini, tak peduli berapapun usia kalian saat menikah, mau kalian menikah di usia dini, di usia di bawah 20, di usia 20 sampai 30 atau lebih dari 30, pastikan ada cinta, komitmen, dan komunikasi. Tanpa hal tersebut, maka akan susah membangun rumah tangga yang bisa berkelanjutan hingga akhir hayat nanti. Pastikan kalian dan pasangan kalian memiliki fondasi yang kuat dalam berkomitmen untuk menjaga pernikahan tersebut. Komunikasi sangat penting untuk membuat kita menjadi saling mengerti satu sama lain. Dan cara mengkomunikasikan masalah yang baik akan membantu mengurangi konflik yang ada di dalam rumah tangga. Untuk itu, sebelum kalian memastikan untuk menikah, ada beberapa hal yang bisa kalian ambil. Lakukan diskusi terbuka dan mendalam tentang pasangan dalam pernikahan. Entah itu dalam bagaimana cara mengambil keputusan, cara mereka mengelola emosi, cara mereka mengatasi masalah. Bicarakan tentang harapan, visi, impian, dan cara pengelolaan uang. Ketika telah menikah nanti, pastikan kalian memiliki visi yang sama tentang masa depan sehingga kalian bisa berjalan bersama untuk mencapai visi tersebut. Yang kedua, kalian bisa mengikuti program pranikah. Program ini dapat membantu kalian mempersiapkan diri secara mental dan emosional untuk pernikahan. Kalian akan belajar tentang komunikasi yang efektif, cara mengelola konflik, dan masih banyak lagi. Lalu, yang ketiga, carilah nasihat dari orang tua, mentor, konselor pernikahan, atau teman-teman sebaya kalian yang sudah menikah lebih dulu dan memiliki pengalaman dalam bidang pernikahan. Pengalaman mereka bisa memberikan kita perspektif dan saran yang berharga.
Dan pengalaman tersebut akan membuat kita mampu memandang permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga kelak menjadi lebih wise, lebih bijaksana lagi. Jadi jangan lupa untuk meminta bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekat kalian. Dan mungkin itu beberapa hal yang bisa menjadi insight atau wawasan untuk kalian yang ingin menikah, atau untuk kalian yang baru saja menikah, atau untuk kalian yang sudah menikah, untuk merefleksikan diri bagaimana pernikahan itu terjadi, tentang komitmen dan tentang visi ke depannya agar pernikahan itu langgeng hingga akhir hayat nanti. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat memberikan perspektif baru dalam membantu kalian mempersiapkan pernikahan atau mengevaluasi kembali tentang visi-visi pernikahan kalian. Dan admin doakan agar kalian yang ingin menikah segera disegerakan, dan kalian yang sudah menikah dilanggengkan dengan pernikahan yang bahagia dan juga harmonis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video inspiratif selanjutnya. Dan tetaplah bersemangat dalam mengejar cinta dan kebahagiaan. Sampai jumpa pada video berikutnya.